Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan ini, insyaallah akan diberi rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lolos, ya. Lolos dari cobaannya hujan dan cobaannya kesibukan kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran ini betul-betul menambah ilmu, menambah pemahaman, terutama ngaji itu pulang menambah sakinah. Allahumma amin. Jadi menurut banyak riwayat, kalau ada kajian itu malaikat-malaikat berkumpul yang kemudian menurunkan sakinah ke dalam hati kita. Kalau ngaji kok kembali galau, itu namanya tidak ngaji. Tapi ngaji itu mesti tambah cerah, tambah semangat. Salawat salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada kesempatan ini Bapak Ibu, bagaimana menggali hikmah-hikmah dari Ramadan itu mengajari kita menghidupkan amalan hati. Ibnu Sina mengartikan ibadah apa, Bu? Ibadah itu adalah seluruh perbuatan yang mengundang cinta dan ridho Allah, baik perbuatan hati maupun perbuatan badan. Jadi para ulama, seluruh ibadah kita itu ada amalan batin, ada amalan badan. Ya, namanya a'malul jawari wa akmalul qulub. Akmalul jawari itu yang dilakukan oleh gerak badan kita. Akmalul qulub itu yang dilakukan oleh hati kita. Apa Pak contohnya? Akmalul jawari itu seperti gerakan sholat. Itu namanya amal anggota badan. Sholat, apalagi yang bergerak, menyerahkan zakat, berhaji, itu gerak semua, ya. Nah, lalu apa yang dimaksud amalan batin? Apa Pak yang diamalkan oleh batin? Niat, ya, niat. Apalagi ikhlas. Apalagi ridho. Apalagi tawakal. Semangat. Nah, jadi dua hal ini berjalan seiring. Namanya amalan anggota badan, amalan anggota batin. Perlu mana kira-kira? Ibu-ibu perlu mana? Amalan anggota badan, anggota batin. Biasanya kita lebih sibuk mengurus anggota badan, ya. Biasanya kita lebih sibuk mengurus amalan anggota badan. Padahal hakikatnya anggota badan itu harus dimulai dari amalan batin, ya. Ruhnya amalan batin, amalan anggota badan itu dari amalan batin, ya. Mana kita lihat ya, kebiasaan kita biasanya lebih sibuk mengurus amalan badan. Guru kita mulai SD, SMP, SMA, itu yang diajari itu anggota badan. Misal sholat ya, bagaimana Allahu Akbar ya, bagaimana rukuk, sujud, itu sekedar diajari anggota badan. Jarang sekali guru mengajarkan apa itu takbir. Dan kita sehari-hari sibuk di situ.
Saya yakin kalau Ramadan diukur anggota amalan sholat kita di Ramadan banyak enggak? Banyak. Sholat wajib berapa? 17. Qobliyah Ba'diyah 12. Udah berapa? Tarawih 11. Duha paling tidak 4 apa 8 gitu. Tahajud. Ya. Secara kuantitas amalan badan kita udah banyak. Cuma kalau kita kembali kaji, kira-kira sebanyak itu amalan batinnya jalan enggak? Sudah husukkah sholat? Husuk itu amalan apa? Batin. Nah, kegagalan kita di situ, ya. Beribadah yang diajarkan oleh guru kita, bahkan di perguruan tinggi pun itu yang diajari itu adalah cuma amalan gerakan badan. Ya. Hanya kaum-kaum sufi di kajian-kajian filosof tasawuf itu ada kajian-kajian itu, dan nikmatnya ibadah itu kalau diikuti amalan batin. Ya. Makanya sholat-sholat itu kenapa di Indonesia sudah banyak orang sholat itu. Dikaji dari Rasulullah itu, semakin banyak orang Islam, semakin banyak orang sholat. Sampai sekarang banyak orang sholat. Tetapi kenapa maksiat masih terus? Kenapa perbuatan dosa masih banyak? Kenapa di masjid sholat sandal masih hilang? Itu kenapa itu? Itu karena tadi sholat itu belum tanha anil fahsya wal munkar. Itu di zaman Rasulullah sudah dibilangnya, itu sudah disampaikan. Suatu hari umatku itu sangat banyak. Mereka sholat tapi sesungguhnya mereka tidak sholat. Kenapa tadi? Tidak menyentuh. Karena pendidikan kita itu mengarah ke sana. Kita lihat lagi, apalagi contohnya syar'i, ya. Pakaian-pakaian kita udah syar'i. Ada yang berjubah, ibu-ibu jilbabnya sampai panjang gitu. Tapi kalau diukur nanti perilaku-perilakunya, itu bagaimana dengan teman, bagaimana komunikasi dengan tetangga, itu belum sesar'i itu. Karena kita cuma sibuk di situ, ya. Sampai berhaji pun, ya, berhaji. Negara paling banyak orang haji dari mana? Indonesia. Iya. Tapi kalau khutbah di Makkah itu bahasa Arab itu sampai viral itu, ya, bahwa orang Indonesia itu kalau haji itu disambi dengan selfie, foto. Tawaf itu kan yang seharusnya seperti sholat, ya, kita ada bacaannya tiap putaran itu ada bacaan. Subhanallah walhamdulillah. Tapi enggak mulutnya berbicara subhanallah walhamdulillah. Alah, zakat juga begitu. Nah, ulama-ulama kita itu sangat khawatir, ya, sangat khawatir kalau kita amalan-amalan kita ini hanya diberhenti di amalan-amalan badan, ya, amalan badan. Jadi katanya kita ini umat Islam ini cuma seperti sawo, apa Pak sawo itu, pohon sawo, ya, biasanya besar tinggi, buahnya sedikit. Dan daunnya pun tidak jelas kadang-kadang, hanya besar. Ternyata dipotong pohon sawo itu di dalamnya keropos. Nah, demikian juga katanya kenapa umat Islam tidak punya ruh, tidak punya power tinggi itu karena kemajuan kita berkurang. Jadi ulama kita selalu mengingatkan itu supaya amalan-amalan batin itu lebih kita tingkatkan. Banyak penampilan orang itu sudah bagus. Saya pernah ditegur kiai saya, Nasrun, kalau lihat keilmuanmu itu kamu sudah pantas loh. Di pesantren itu diukur itu. Orang itu berjubah itu ada ukurannya. Ya. Kalau secara ilmuwan Nasrun kalau berjubah nanti itu mungkin lebih banyak jadwalnya gitu. Saya tidak bisa seperti itu. Menurut saya itu mending saya pakaian seperti apa adanya sampai nanti, ya, seperti para ustadz saya, kiai yang sudah betul-betul menguasai, barulah saya berjubah, saya bilang begitu, ya. Termasuk diantaranya saudara-saudara kita, anak-anak kita yang hafiz itu tidak bisa langsung menghafal Yasin wal Quran, tidak bisa.
Mereka itu ada program dibersihkan dulu, ya. Dari mulai mandi besar, kemudian diajak sholat taubah, kemudian berzikir, gitu. Itu dulu dilatih mereka di pondok itu. Nah, setelah hatinya dibersihkan barulah mulai Yasin wal Qur'anil Hakim, ya. Jadi ulama-ulama kita sampai punya kesimpulan, akmalul qulub ahammu min akmalil jawari. Memperhatikan amal-amal batin itu lebih penting daripada amalan badan. Ini yang perlu kita pahami, bahwa di dalam Islam itu amalan-amalan batin itu sering tertinggalkan, padahal amalan batin itu jauh lebih penting daripada amalan badan tadi, ya. Nah, Ramadan itu mengajari kita begitu. Tidak bisa dikomparasikan sama. Ibadah puasa itu ibadah yang betul-betul spesial. Karena apa? Ibadah itu hanya bisa diketahui oleh awake dhewe dan Allah. Namanya amalus sirri. Amal yang sangat rahasia. Iya. Zaman sekarang kan orang semua megang HP, ya. Apa-apa mau foto, diabadikan, ya. Bahkan yang tidak perlu diabadikan di share pun tidak malu dia itu. Sholat itu bisa diselfiekan, tidak? Bisa, ya. Kita mau sholat selfie dulu sebelum takbir, boleh? Bisa. Berarti sholat itu bisa dipamerkan. Orang haji, wow, jauh-jauh mulai dari daftar, ya. Jamaah-jamaah saya sekarang sibuk, ya, finishing pakaian semua dapat jatah loh. Sudah dapat di grup, bisa di selfie. Apalagi tahajud, iktikaf bisa. Puasa, Pak Budi bisa enggak? Menselfiekan puasa gimana? Enggak bisa kan? Lagi puasanya itu loh, enggak bisa. Nah, satu-satunya amalan itu yang paling besar pahalanya itu adalah amalan rahasia. Nggak tahu kita misalnya ikut dia berbuka di sini, tapi sebenarnya dia nggak puasa, nggak ada yang tahu. Ya, nah. Maka ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah ibadah puasa. Makanya akan dijelaskan satu hadis qudsi, seluruh kullu amali Adam, semua amal anak Adam itu dinilai antara 10 sampai 700. Sholat kita nanti variabelnya gitu. Ada yang 700, ada yang cuma 5, ada 10, ada 15. Tergantung bagaimana kualitas sholatnya. Tapi wasomuli, puasa itu untukku, aku yang akan memberi balasan. Tidak diserahkan kepada malaikat. Kenapa? Saking besarnya pahalanya sholat, soalnya puasa itu. Maka puasa itu mengajari kita itu hanya bisanya mengajari kita ikhlas, jujur. Ya, enggak ada orang di rumah, enggak ada anak, enggak terus kita makan. Betul-betul mengajari kita ikhlas mengamalkan puasa itu. Dan kenapa begitu super? Pahala puasa itu paling besar. Itu begitu berat timbangannya karena dia mampu menahan kesenangan untuk ketaatan. Manusia kan paling senangnya makan-makan, ya, minum. Itu dilarang Allah, kita manut. Nah, hebatnya di situ, ya. Hebat. Selain rahasia tadi, nggak bisa dipamerkan, nggak bisa diriakan itu, dan pahalanya itu di situ. Maka puasa itu mengajari kita untuk tadi mengamalkan amal. Selama kita puasa itu dekat dengan Allah, berzikir mudah, amalan itu. Ya. Kita lanjutkan lagi tadi bahwa amalan hati itu lebih penting. Coba kita lihat, ya. Hadis tentang niat apa itu? Innamal a'malu binniyat. Itu jelas itu. Semua amal apapun itu sah hanya karena niat. Wudu itu kan gerak, ya, amalan anggota badan, berwudu. Tapi tidak sah kalau tidak diawali amalan batin, namanya niat. Itu menunjukkan
bahwa amalan batin itu sangat penting. Maka jika ada seseorang berwudu kok tidak berniat, dia tidak sah. Ya. Berwudu itu, niat itu gampang. Niat itu tidak wajib menghafal bahasa Arabnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi, enggak. Yang penting niat itu ngerti mau ngerjain apa, untuk siapa. Saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu yang terlintas. Termasuk sholat ya toh. Sholat ada imam itu sampai niatnya itu dibaca penuh. Allah. Itu dia itu menyebutkan niat sambil takbir. Saya sholat maghrib 3 rakaat menjadi imam karena Allah. Dia sebutkan dalam hati. Sebenarnya enggak. Niat itu sangat simpel. Saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Gambarkan, Allah udah tahu itu. Tidak ada gunanya hafal bahasa Arab tapi tidak paham artinya. Karena niat itu qasdun bil qalbi, menyengaja di dalam hati untuk mengerjakan apa. Sholat juga sama, Pak. Sholat itu tadi amalan anggota badan. Dia tidak sah kalau tidak berniat. Begitu pentingnya. Yang kita tinggalkan selama di hal-hal batin itu, nah tidak efek jadinya. Ya. Niat misalnya, niat itu memperkokoh kita. Orang bisa rajin ke masjid itu ya, istiqomah mengerjakan iktikaf. Itu karena niatnya ajam dan ikhlas. Orang yang niatnya tidak ikhlas itu tidak mungkin ajak. Ya. Jadi niat yang ikhlas dan mantap itu membuat dia ajak untuk mengerjakan sesuatu. Dan niat yang mantap itu akan membuahkan amal yang lain. Saya sholat wajib, ajak saya, ikhlas, mantap. Nanti akan muncul ba'diyah, qobliyah. Itu bercabang lagi nanti ke duhanya, ke tahajudnya. Ya, jadi niat. Maka lanjutan hadis itu, wa inna malikul limri'im manawa. Pahala kita sholat itu tergantung selama ajak mana niat itu. Ya. Jadi niat itu tidak di awal, tapi betul-betul dijaga. Bisa ndak orang itu sholatnya sah 1 rakaat, rakaat kedua, ketiga nggak sah? Ada itu. Jadi sholat di masjid, Allahu Akbar, masih ikhlas. Tahu di sampingnya ada calon mertua, oh, bismillah, ayatnya lebih dipanjangkan atau dimantap-mantapkan, berarti rakaat kedua itu bukan karena Allah lagi. Maka niat itu harus dari awal sampai akhir. Sholat itu batal kalau kita berniat di tengah jalan. Aku tak batal ke sholat, ada tamu, tidak boleh, saya tetap sholat. Tidak boleh sampai tak batalkan sholat, tidak boleh. Niat itu harus ajak begitu. Ya. Ada lagi yang kita lihat di sini hadis Rasulullah ya. Kullu amrin jibalin la yabda'u fihi bismillah fa huwa aqtaq. Seluruh perbuatan manusia ya yang beriman, kalau semua pekerjaan yang menggunakan mikir ya, kalau tidak diawali dengan bismillah itu aqtaq, sia-sia. Apapun pekerjaannya. Padahal kita diciptakan itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apapun yang kita kerjakan itu kita niati supaya mendapat pahala. Ya. Jadi kalau ibu-ibu nyuci piring pakai bismillahirrahmanirrahim itu berpahala. Mau nyuci, bismillahirrahmanirrahim, saya cuci ini kewajiban saya, bismillah karena Allah. Ya. Maka pahalanya dapat. Kalau ibu menyuci sebagai kewajiban ya selesai nyucinya, tapi tidak mendapat pahala. Padahal nyucinya banyak dan tiap hari. Ya enggak? Masak gitu, bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kalau ibu-ibu pakai bismillah,
itu lebih baik hasilnya. Kenapa? Karena yang ibu kerjakan itu belum tentu disenangi suami. Sudah bikin teh ternyata masih dikomeni. Tapi kalau niat ibu ini ibadah, niat saya ibadah kok. Ya. Saya buka toko kadang-kadang bismillah ya Allah. Tugas saya cuma beribadah, kewajiban. Entah itu nanti dapat banyak atau tidak, saya nggak kecewa. Kenapa? Karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya buka toko ini sebagai ibadah berpahala. Ya, adapun banyak tidaknya itu efek. Itu urusan Allah. Maka tatkala dapat sedikit ya kita nggak galau. Ya, karena tujuan saya hanya beribadah gitu. Bahwa bekerja itu ibadah. Ibu-ibu juga begitu, nyapu gitu. Niat ibadah aja. Kalau kita dalam berbuat itu kok ndak ikhlas, ujungnya apa Pak? Galau. Ya enggak. Kadang-kadang samping rumah saya itu ibu-ibu lewat itu. Allah yu. Wes tak sumbang 200.000 kembali nameng sewiwi telur separoh. Allah yu, ngerti ora yu? Itu imbas dari tidak ikhlas. Iya, itu penting ikhlas itu. Orang yang ikhlas begitu, ibu-ibu kan serba salah. Gini bilang suami masih kurang baik, dikerjakan ini masih. Tidak usah diurus itu. Yang penting niat ibu ikhlas dapat pahala. Memang diusahakan. Oh biasanya agak hangat, jadi biasakan gitu. Ya, masih ingat ceritanya putranya Luqman Al-Hakim ya. Kalau kita tidak ikhlas, itu kita itu menggalau dan galau itu. Satu hari, ada surat Luqman itu ya. Putra, aku kalau ngaji kok kata orang kok salah. Terus nggak ngaji juga salah. Sholat juga dikomen, ceramah juga dikomen. Yang baik itu yang mana? Ambil kuda di belakang itu. Diambil yang kecil, namanya himar. Dah, nanti jawabannya akan ketemu di jalan. Dah, sekarang Nanda di belakang, aku di depan. Ya, jalan sampai lo jajar. Pak, kenapa kudanya? Nggak apa-apa. Alah, bodoh. Oh no, kuda kok nggak dinaiki? Apa kata mereka le? Salah. Habis turun nanti sana naik lagi ke Merapi Piu. Habis ini mereka dek kamu naik le, naik. Tengah jalan naik. Begitu sampai Merapi Piu. Allah, bapak senggiring, anak seng fenomena. Anak nggak tahu bakti wong tua. Apa kata mereka le? Salah lagi. Saya ingin ini, aku yang naik, Nanda yang giring. Sampai sana lagi, ini dibilang lagi, Allah, ini orang tua kok nggak kasihan sama anak kok disuruh giring. Salah lagi le, salah. Saya ingin wae, kita naiki dua-dua. Oh, kudanya mekot-ekot toh. Tanya lagi, ya Allah ya Rabbi, manusia tidak punya kehewanan, tidak punya perasaan kehewanan. Itu salah terus le. Iya, ayo balik saiki. Kulai bambu. Ngopo Pak? Tak gotong. Di kakinya mereka gotong, tanya, ngopo kudane? Ara apa? Alah goblok ono kuda kok. Nah itu. Lalu pulang, Pak, lalu jadinya gimana? Yang penting niatmu ikhlas dan jelas aturannya itu. Ikhlas niatmu, caranya itu betul. Itu udah pegang itu. Jangan dengarkan komen orang lain. Nah, dalam berjuang di kampung kita, takmir apa jadi duku itu kalau didengarkan nggak jadi Pak ya. Yang penting iki wis prosedur, tujuannya wis bener ya loh. Yang lainnya kadang-kadang anjing menggonggong, kapilah berjalan ya begitu ya. Oke, itu. Jadi ibu-ibu ya, begitu kalau kita mengerjakan sesuatu karena Allah. Bapak-bapak kalau ke sawah itu begitu, bismillah. Jangan niatnya semata-mata, oke bersawah memang untuk padi banyak, betul. Tapi yang penting itu diniati ini, bekerja ini diperintahkan Allah. Saya lakukan karena Allah. Dan insya Allah semua geraknya itu nanti karena ditolong Allah. Karena ditakwali dengan bismillah itu artinya saya mulai karena Allah, saya minta tolong karena Allah, saya bimbingan karena Allah.
Akhirnya berjalan alami, kita nggak ngoyo kita itu begitu. Ya, kita lihat lagi. Nah, satu lagi. Tadi Bismillah ya. Mari kita biasakan. Semua pekerjaan, termasuk pakai sandal di depan itu. Semua pekerjaan yang pakai mikir, pakai sandal mikir enggak? Nah, itu diawali dengan Bismillah. Bismillah pakai sandal. Ya, apalagi yang pakai mikir, nyapu, ya, pakai nyapu. Bismillah. Mau tidur, Bismillah. Tidur kita semalaman itu karena Allah. Kita lihat lagi satu lagi ya, bahwa orang itu besok masuk surga enggak semata-mata karena amalnya. Amal badannya itu sedikit, tapi amalan batinnya itu tinggi, Bapak Ibu. Al-Quran Rasulullah SAW ngasih pengajian begini, ya, habis sisa gitu. Sering Rasulullah begitu. Tiba-tiba ada laki-laki datang. Yablagu bikum rajulan ahlal jannah. Sebentar lagi akan masuk ke masjid ini calon penghuni. Kalau Pak Nasrun yang ngomong alah biasa. Tapi kalau Rasulullah yang ngomong benar itu. Dan orang waktu itu surga itu suatu perjuangannya sampai perang aja di Galilea, you know. Itu yablagu bikum ahlul jannah. Terlagi akan datang laki-laki. Sambil mendengarkan pengajian, sahabat itu sambil mengamati. Sopo tuh? Tiba-tiba Pak muncul orang yang nggak viral lah ya, di kampung nggak terlalu terkenal. Biasalah dia. Ya, biasa dia disuruh begini, biasa dia. Masuk air wudhunya masih netes-netes, sandalnya dicincing gitu. Sahabat nggak yakin itu. Apa ini, Bu? Tapi itu menjadi PR. Rasul juga tidak melanjutkan komennya itu. Tapi sebagian sahabat, kok nggak ada lagi ya? Berarti dia. 2 hari lagi Rasulullah itu ngisi pengajian lagi, dan Rasul kok ngerti gitu, ada laki-laki mau muncul padahal pintunya yablagu bikum ahlul jannah. Kau perhatikan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Loh, yang kemarin lagi dia baru berwudu, sholatnya jamaah telat, ya, begitu sederhananya amalnya itu. Tapi para sahabat yang kedua ini, kok nggak begitu mantap ya. Bayangannya kan yang masuk surga itu viral, terkenal apa gitu, ketamung. Enggak. Itu masih PR semua dalam pikiran mereka. Bagian ilmuannya ya menganalisis gitu, melihat orangnya, selatnya bagaimana. Sampai ketiga kali sama lagi, ya lagu fikum ahlul jannah. Ntar lagi akan muncul penghuni surga. Udah 3 kali. Dan Rasul tidak melanjutkan pembicaraan itu. Ada beberapa sahabat bisik-bisik, kita harus kirim intelijen untuk mengamati. Tidak diragukan lagi, inilah orangnya. Setiap kali Rasul 3 kali ngomong, itu tidak ada lagi lain yang masuk kecuali dia. Kita pastikan bahwa memang ini. Hanya dibuatlah sebuah utusan namanya Umar bin As. Kamu yang pergi itu tuti sampai di jalan, Mas, boleh ndak aku nginap di rumah? Lah kenapa? Rumahku itu lagi dan acak-acakan. Boleh ya? Wah, rumahku itu kecil loh, Mas. Enggak, saya ndak apa-apa. Yang penting boleh. Oh, boleh. Sampai sana mereka malam jam 9 itu orangnya ngobrol biasa saja gitu. Terus Abdullah pamit, aku tak istirahat ya. Dia memang pura-pura tidur. Apa tuh yang dia lakukan? Biasa orang itu, enggak baca Quran, enggak enggak ada yang spesial. Sampai enggak tidur dia malam itu. Ini lihatnya orang itu tidur biasa saja. Bismillah tidur dia. Ya. Malam, kayak biasanya Umar ini, Abdullah bin Umar ini kan tahajud dia. Itu resah dia itu. Iki orang kok penghuni surga kok enggak? Kalau aku tahajud di rumah orang piye gitu. Nak bangunin nggak enak, masuk kamar orang nih, ada istrinya nih, tuh resah deh. Tunggu, udah tengah 4 nggak bangun, terpaksa karena dia kewajiban dia merakaat istiqomah. Mas, boleh nggak tahajud? Oh silakan. Diantaranya kamar mandi. Dia nggak tahajud dia, tidur lagi dia ngorok gitu. Dia kecewa aja di intelijen malam itu, tidak menemukan survei hasil yang apa gitu loh yang. Hanya mereka subuh kembali, kita ke masjid.
Nah, dia jalan cepat gitu, tinggalkannya. Nanti aku ke rumahmu lagi. Sampai 3 malam. Tidak ada yang spesial, tidak ada tahajud, tidak ada baca Quran. Amalnya yang biasa begitu. Hari ketiga mau berangkat subuh perjalanan, Mas, janjane. Apa Bu janjane itu? Hakikatnya sebenarnya saya itu ada maksud loh ke sini. Lah ngapa? 3 kali Rasulullah bilang itu jenengan itu ahlul jannah. Tenane. Iya. Lalu aku itu diutus teman-teman meneliti apa tuh amal sampean itu. Saya tidak menemukan yang diamalkan oleh para tokoh-tokoh kita, tahajudnya lengkap gini itu, tidak tidur semalaman. Lah jenengan malah ngorok kok. Ahlul jannah, janjane amal ya apa? Mas, apa yang Anda lihat itulah yang saya amalkan. Nggak mungkin katanya. Hanya sampai 3 kali jawabnya cuma itu. Ya wes, aku tak duluan kan, kayak marah dikit gitu. Udah agak jauh. Abdullah sini. Afwan sini, maafkan aku sini. Ini serius ya ngomongnya kan. Amalku itu cuma gini, Mas. Saya tidak pernah merasa iri apapun yang dilebihkan orang lain ke orang lain. Dan saya tidak pernah merasa kurang rezeki saya. Dan seperti apapun orang ngonek-ngonek ke saya tidak pernah simpan itu. Nah, saya selalu ridho. Dan amalan saya itu begitu saya mau tidur, cuma itu amalan saya. Ya Allah, si Anu tadi marah sama saya, maafkan dia ya Allah. Dan aku pun sudah memaafkannya. Itu amalan dia tuh. Ya Allah, si Anu tadi itu dia lebih. Alhamdulillah ya Allah, semoga hartanya itu abadi ya Allah. Dia doakan itu. Jadi amalan batin dia itu. Saya tidak menyuruh bapak-bapak nggak tahajud lagi loh nanti. Ya enggak? Orang ini tidak tahajud hanya dengan amalan hati, apalagi tahajud. Artinya apa? Kita balik. Kita sudah tahajud, sudah sholat 2 ya. Yang namanya penyakit-penyakit hati tadi itu ya, rasa dendam, rasa ya buruk sangka, rasa memusuhi gitu. Saya mencoba begitu. Banyak teman-teman itu ya, yang kok yang nggak senang, saya nggak apresiasi. Tetap assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya aja. Karena besok itu ditanya, kenapa kamu berselisih? Saya udah duluan gitu. Kita duluan salam begitu. Ya. Jadi itu amalan hati yang saya maksud itu perlu kita lakukan seperti itu. Termasuk kejujuran, keikhlasan itu amal kita itu yang akan membawa kita nanti sampai ke amalan-amalan. Saya yakin kalau amalan luar itu udah zakat gitu, kita udah zakat fitrah ya. Nanti ada zakat mal juga. Tapi apakah zakat mal kita itu betul-betul ada rohaninya? Bahwa ya Allah ini sebagian dari harta saya. Ya, dan itu adalah seremonial. Makanya Menteri Agama itu bilang zakat itu tidak terlalu viral. Benar memang itu. Zakat itu memang sekali setahun. Tapi yang viral itu apa? Yang kita infakkan itu yang viral di sahabat itu. Nah, Islam itu miskin kalau hanya zakat sekali setahun. Itu sebenarnya ucapan dia betul, tapi menerimanya yang di sahabat itu enggak. Itu cuma sekali, tapi infak mereka itu terus saja keluar begitu. Ya. Itu. Ada lagi satu contoh amalan ya. Orang ini ikhlas, ya, ikhlas mengamalkan sesuatu. Dia tidak peduli omongan apa-apa. Yang penting aku yang saya lakukan tadi ibadah itu mencari ridho Allah. Allah ridho saya lakukan. Ini ada seorang pemuda baru nikah gitu, punya anak 2 lah. Ya. Nah, dia itu mengerjakan sesuatu apapun itu betul-betul kalau dilihat tuh cetok ikhlasnya, bukan diikhlas-ikhlaskan. Amalannya itu sangat sulit. Ya, kalau kita ceramah gini gampang itu. Mengajak kebaikan. Dia yang dilakukan itu melarang kemungkaran. Ya, nah. Islam itu kan di situ, tidak tegaknya kemungkaran. Kemungkaran terus, yang baik jalan terus. Dia gini punya amalan. Dia kontraktor kaya. Setiap selesai dia membangun rumah,
taruhlah dia dapat 200 juta. Itu 100 juta itu habis. Dia keliling satu kecamatan itu, membawa karyawannya, membeli semua minuman yang ada di kecamatan itu. Dibelinya semua. Tanya istrinya, ngopo mas kok gitu? Paling tidak malam ini, seminggu ke depan mereka tidak minum khamar lagi. Karena di kampung itu kerja orang hanya minum narkoba apa gitu. Dibelinya semua habis. Dan satu lagi, itu 50 juta lagi nanti, seminggu dia ke tempat-tempat WTS. Mesti pikirannya ini nyambi dia, enggak. Ya. Ke tempat WTS itu ditawari, di rumah mana di sana? Bisa ndak pulang malam ini? Kok suruh pulang? Ini ada uang. Biasanya malam itu berapa? 600. Ini tak kasih, kamu pulang ya. Panggil teman, panggil. Ayo Rene, ada uang. Kasih uang 600. Berarti 2 ronde, 3 ronde. Kamu malam ini, syukur-syukur besok jangan lagi. Terus gitu. Semua sak Jogja ini dikelilinginya. Habis uang dia itu 50 juta malam itu. Hanya untuk tanya istrinya, mas ngopo yang ngono kuwi? Dia ada bayar-bayar orang. Paling tidak malam ini mereka tidak berbuat maksiat. Tapi istrinya yang tidak kuat. Virallah di kampung itu bahwa suaminya itu peminuman keras. Karena di mana-mana membeli minuman keras. Suami kalau pas nanya, orangnya cangkame suami minuman keras. Dan satu lagi yang paling viral, kok sabar ya, ngopo? Suamimu tiap hari ke WTS. Di panas-panas itu, suami gitu kok masih diteruske gitu. Itu bilangnya, mas, aku tidak kuat lagi. Fitnah terhadap rumah kita ini udah sangat-sangat, saya tidak kuat. Suami kok disuruh. Kamu kan lihat di belakang itu minuman. Banyak enggak saya minum. Dan kamu boleh lihat ikut nanti ke WTS, apakah saya cicipi atau apa yang saya lakukan. Tidak usah pedulikan itu, yang penting kita ridho Allah, dia bilang. Enggak mas, saya enggak kuat. Besok kalau mas mati, itu orang kampung sudah benci semua. Mas kalau besok mati itu yang makamkan siapa? Sudah. Nah, tak singkat ya, sebentar ya. Dia bilang, tidak khawatir, yang memakamkan aku besok Presiden Murad keempat. Waktu itu presidennya Dian di Pakistan ya, kejayaan Islam. Itu yang Murad gitu. Lah kok iso? Dia berdoa, ya Allah, kalau aku mati, Murad yang akhirnya apa? Dia mati di pinggir jalan, dibiarkan orang karena peminum dan pelaku perempuan. Dari Jakarta datang Pak, malam itu dia turun. Entah apa yang memerintah. Presiden Murad datang. Ketemu dia, loh, kenapa manusia dibiarkan? Dia, itu peminum dan mana keluarganya? Murad bawa. Istrinya, apa suami peminum? Dia tidak pernah begitu. Dibilang kalau dia mati yang memakamkan Presiden Murad dan menterinya. Loh, aku Presiden Murad, ini menteriku. Ayo, laksanakan. Bayangkan Pak, ketulusan ikhlas itu bisa memanggil seorang presiden. Saya kira itu, mari Bapak Ibu diperhatikan amalan-amalan batin. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.